Veteran itu merasa sangat bersalah. Veteran itu meminjam minyak cabai. Namun tanpa sengaja tanganku terpeleset. Taburkan minyak cabai pada gaun kecantikan. Maaf, aku tergelincir di tanganku. Anda melakukannya dengan sengaja, bukan? Tidak, tidak. Trik yang membosankan. Veteran itu merasa sangat bersalah. Masih terus meminta maaf pada si cantik. Tapi gadis itu tidak menghargainya. Pikirkan juga veteran, ingin berbicara dengan saya. Veteran itu juga seorang senior. Untuk menebus kehilangan gadis itu, veteran itu menawarkan untuk mengajaknya berbelanja pakaian. Tentu saja ini caranya. Dari novel manakah kamu belajar? Sakit saraf. Setelah selesai berbicara, gadis itu terbatuk, berdiri dengan marah dan pergi. Saya pikir keduanya tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak mengetahui nasib yang baru saja dimulai. Ternyata dia membantu desa menjual sulaman. Pergi ke pintu perusahaan bordir. Pebala bekerja sama dengan pimpinan Dong. Chan Hung tidak akan pernah berpikir presiden perusahaan adalah wanita cantik tadi. Memang benar musuh tidak mengetahui jalan sempit. Ketua Dong. Orang ini telah menunggunya sepanjang pagi. Saya tidak ingin melihat orang ini. Memintanya untuk pergi. Dia adalah pimpinan Dong. Itu benar. Diep Bang, pendiri perusahaan bordir, ketua Dong. Mengapa Diep Bang tidak menemuinya? Karena dia mendengar apa yang dikatakan Chan Hung di restoran. Ketuanya adalah seorang wanita. Saya sangat percaya diri. Apakah kamu tidak melihat bibi di desa kami? Mereka semua menyukaiku. Saya pasti akan menggunakan strategi untuk menang. Chan Hung hanya ingin menjelaskan. Namun Diep Bang menolak, lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Chan Hung membeku di tempatnya sendirian. Tapi sekarang datang ke sini. Tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Untuk meminta pengampunan Diep Bang, Chan Hung berada di bawah sinar matahari langsung dengan suhu 50 derajat. Berdirilah dalam posisi militer di depan pintu perusahaan. Sekali berdiri adalah 5 jam. Juga menunjukkan tekad para prajurit. Silakan tekan dan tahan selama 2 detik untuk menyukai. Memberikan penghormatan atas ketangguhan para veteran. Mendengar bahwa orang yang menonton video menjadi kaya. Ingin jujur, pergi ke area komentar untuk mengungkapkan keinginan Anda. Dan karena kegigihan Chan Hung ini, segera dia menyuruh Diep Bang ke atas. Jadi dia memutuskan untuk memberi Chan Hung kesempatan. Ketua Dong akhirnya menunggunya. Mengapa berdiri di halaman berjam-jam tanpa keluar? Maaf tentang kemarin. Kembalilah, jangan mengekspos dirimu di sini. Ketua Dong. Saya tidak bisa pergi. Saya berjanji kepada wakil sekretaris jalan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Mengapa kamu datang? Chan Hung mengambil gambar sulaman itu. Dan katanya semua itu dibordir oleh orang-orang di desa itu. Kami menantikan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda. Kain bordirnya terlihat sangat indah. Diep Bang hanya bisa memuji. Detik berikutnya dia bertanya pada Chan Hung yang mana yang disulam oleh istrinya. Belum nikah. Jadi yang mana yang dibordir oleh adiknya? Tidak ada saudara perempuan. Ibunya. Saya seorang yatim piatu. Ibuku meninggal 30 tahun yang lalu. Lalu dia melakukan semua ini untuk orang lain. Itu bukan orang lain. Saya tumbuh besar dengan makan nasi di desa. Semua penduduk desa di galaksi atas baik padaku. Mereka adalah saudaraku. Diep Bang langsung menderita, tersentuh oleh hati Chan Hung. Lihatlah pria di depannya. Cinta yang tak bisa dijelaskan muncul. Membuat keputusan di hatiku. Jangan menunggu Chan Hung berbicara. Diep Bang baru saja berbalik dan pergi. Chan Hung tidak mengerti maksudnya dan segera bertanya. Cantik bukan sulamannya. Datanglah ke kantorku dan katakan, aku tidak ingin berada di sini bersamamu. 2 orang pergi ke kantor. Diep Bang menuangkan air untuk teh Chan Hung. Pada saat yang sama, minta asisten untuk memesan makanan. Jangan lupa mengingatkan asisten Anda. Jangan lupa tambahkan cabai. Jangan sopan, Ketua Dong, aku tidak lapar. Panggil Diep Bang. Keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang selama beberapa detik. Nafas yang samar-samar segera memenuhi seluruh kantor. Dan sekarang, keduanya duduk untuk membicarakan bisnis. Diep Bang mengusulkan pergi ke desa untuk melakukan survei. Lihat tingkat bordirnya, lihatlah lingkungan investasi. Dimungkinkan untuk mendirikan fasilitas. Chan Hung sangat gembira saat mendengarnya. Ambil tas Anda dan Anda pasti ingin segera pergi. Namun kali ini Diep Bang memberitahunya. Sopir saya baru saja meminta izin hari ini. Diperlukan waktu 2 jam untuk kembali. Aku bisa menyetir. Saya telah berada di militer selama 14 tahun dan mengendarai mobil selama 6 tahun. Saya bisa mengendarai tank dan kendaraan lapis baja. Diep Bang langsung senang. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, kami memutuskan untuk memberikan kuncinya kepada Chan Hung. Dan memberitahunya, jangan mengendarai mobil Anda seperti tank.
Keduanya berkata pergi dan pergi. Dalam perjalanan kembali ke desa, sesekali Chan Hung diam-diam melirik ke arah Diep Bang. Saat dua orang saling memandang, gelombang cinta muncul secara alami. Diep Bang merasa sangat malu. Untuk meringankan suasana, Diep Bang harus menyalakan musik. Tiba-tiba sebuah lagu liris dibuka. Suasananya semakin memalukan. Karena perjalanan jauh, Chan Hung harus ngobrol dengan Diep Bang. Tanpa diduga, keduanya mengobrol dengan baik. Dari astronomi hingga geografi, dari kehidupan hingga kemanusiaan. Teruslah bicara seperti ini. Kira-kira bahkan memikirkan apa nama bayi itu nantinya. Segera keduanya sampai di desa. Gadis-gadis desa mendengar seseorang datang untuk melihat sampel sulaman. Setiap orang mengambil produknya. Tunggu antrian di depan gerbang panitia. Diep Bang juga sangat menyukai sampel sulaman yang dibawa warga desa. Terutama gambar sulaman cucu perempuan nenek kedua saya yang cacat. Ketua dong. Saya tidak menyulam dengan baik. Menurutku Diep Bang tidak menyukai sulamannya. Tidak terduga, Diep Bang mendorongnya untuk berpartisipasi dalam kursus pelatihan perusahaan. Karena selama kamu belajar, Anda tidak hanya dapat menghasilkan uang dari bordir, juga menciptakan nilai pribadi. Gento sangat gembira saat mendengarnya. Segera tundukkan kepalamu sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, apa yang kamu lakukan? Terima kasih, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, terima kasih kepada sekretaris. Membangkitkan, nenek kedua. Jadi, kali ini Diep Bang mengajukan pertanyaan. Jika kita benar-benar bekerja sama, penyulam desa, dapatkah dilatih seketat tentara? Apakah kualitas dan waktu pengiriman dapat dijamin? Saya berjanji, Wakil Sekretaris Duong, Anda adalah pemimpin senior. Siap menjadi saksi. Siap. Seorang pria mengucapkan satu kata. Oke, jadi sudah diputuskan. Ada rencana kerjasama khusus. Kita akan berdiskusi lagi. Setelah tur yang sebenarnya, Diep Bang menguatkan tekadnya untuk berinvestasi. Dia juga sangat menghargai Chan Hung. Nanti, memutuskan untuk mendirikan fasilitas produksi. Memberikan kehidupan yang lebih baik kepada banyak orang. Tunggu sampai setelah negosiasi. Diep Bang meminta sekretaris jalanan untuk berfoto dengan Chan Hung. Ambil foto kenang-kenangan dengan guci sekretaris untuk saya. Jangan berkelahi, tidak tahu. Dia menemukan orang yang tepat. Saya mengambil foto bukan untuk menyombongkan diri. Cukup dapat diandalkan di bawah pelatihan putri saya. Ayo, 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 kesini, kesini. Hebat di sini. Kemarilah. Belum. Ayolah 123. Keduanya mengambil foto pertama mereka bersama. Dari sinilah kisah cinta antara Chan Hung dan Diep Bang dimulai. Malam yang tak terhitung jumlahnya, Chan Hung akan mengangkat telepon. Perhatikan baik-baik foto Diep Bang. Orang luar selalu lebih tahu. Sekretaris Duong menebak dari samping. Hubungan antara dua orang tidaklah sederhana. Jadi aku menanyakan pendapat Chan Hung. Chan Hung berkata dia ingin mengganti topik pembicaraan. Mengatakan dia adalah presiden, dan usia sudah tidak muda lagi. Bisa menikah dan mempunyai anak. Sekretaris Duong lebih yakin, Chan Hung pasti punya perasaan terhadapnya. Beritahukan juga kabar baik kepadanya. Diep Bang masih lajang. Dan tidak punya pacar. Tidak bisa. Beritahu saya jika Anda tertarik pada seseorang. Dia adalah bos besar. Aku bahkan tidak punya rumah di sini. Lihatlah Diep Bang. Inikah tipe wanita yang peduli kamu ada di rumah atau tidak? Saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya. Keduanya hanya memanggil satu sama lain dengan nama depan mereka. Diep Bang bahkan proaktif memintanya mengambil foto. Tidak ada foto bersamaku. Apa ini? Cinta pada pandangan pertama? Atas dorongan sekretaris Duong, Chan Hung juga tergerak. Dia selalu merasa, identitasku sangat berbeda dengan Diep Bang. Tidak bisa bersama, berbalik dan bersiap untuk tidur. Membangkitkan, berdiri. Dengarkan aku. Dia harus menunjukkan kepercayaan diri dan keberanian seorang prajurit. Dia telah menjadi tentara selama 14 tahun. Menerima banyak penghargaan. Tidak ada gadis di dunia ini yang tidak pantas untuknya. Setelah sekretaris Tang mencuci otaknya, Chan Hung memutuskan untuk mengejar Diep Bang. Besok, Chan Hung terus-menerus mengintip Diep Bang selama pertemuan. Diep Bang menyadari bahwa dia tidak merasa jijik. Sebaliknya, ada senyuman di sudut mulutnya. Senyuman tipis ini sangat menawan. Hal ini pun membuat Chan Hung langsung percaya diri. Kembali ke desa dan bertanya kepada sekretaris Duong bagaimana cara mengejar perempuan. Lagi pula, dia tidak pernah mencintai. Tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Apalagi yang bisa dikatakan mengenai serangan itu. Menyerang ketika dia mendengar sirene. Di bawah bimbingan sekretaris Duong, Chan Hung mengajak Diep Bang keluar mendaki gunung sendirian. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan cinta saya. Tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Hanya dapat memberikan sugesti verbal yang sederhana. Aku sendirian bersamanya. Mengapa? Andalah yang saya undang. Latihannya sangat sulit.
Saya menghibur Anda. Apakah Anda berencana mengundang saya untuk memanjat tembok besar? Karena terakhir kali mereka memanjat tembok besar sekali. Ditambah hari-hari pelatihan ini, Diep Bang merasa sangat lelah. Kakiku sakit dan aku tidak bisa menggerakkannya. Setelah mendengar ini, Chan Hung segera melangkah maju. Itu bagus, aku akan menggendongmu. Sangat bagus. Ini membuat Diep Bang meragukan tujuan Chan Hung mengajaknya mendaki. Dia menduga mungkin Chan Hung ingin menyatakan cintanya. Sengaja memberitahunya, hanya ada kita berdua di sini. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Diep Bang membicarakan hal ini. Jelas menunggu dia menunjukkan dirinya. Detik berikutnya. Celupkan Bang. Sebenarnya, aku baru saja mengajakmu melihat pemandangan. Diep Bang cukup kecewa setelah mendengarnya. Itu jelas bukan jawaban yang diinginkannya. Dan karena dia mengenal Chan Hung, jatuh cinta padanya tanpa disadari. Tidak menunggu Chan Hung selesai berbicara, Diep Bang menghela nafas, berbalik dan pergi. Apakah kakimu tidak sakit? Aku bisa menggendongmu. Aku bisa. Saya juga bisa berjalan. Saya juga ingin berolahraga. Menonton Diep Bang pergi, Chan Hung hanya bisa bergumam. Segera setelah peluit dibunyikan, majulah. Di mana angkanya? Ini baru saja berakhir. Mendengar sirene dari sebelah. Ternyata itu adalah nada dering Diep Bang. Siapa yang meneleponnya? Artinya Pado sudah lama jatuh cinta pada Diep Bang. Diep Bang tidak punya perasaan padanya. Ketika dia mengetahui